Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang tak jawab salamku tadi, doakan semoga suaminya kawin lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikul haqqul mubin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, shadiqul wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Segenap jajaran aparatur pemerintahan yang hadir, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua BPD, para anggota BPD, para ketua adat, tokoh masyarakat, ketua RT, RW, para sivitas akademika, para sarjana strata 1, S2 maupun S3 yang mungkin hadir di tempat ini, Pak Babin Kamtibmas yang telah meluangkan waktu hadir di tempat kita, para pegawai struktural fungsional pemerintahan yang sangat saya hormati, Hadratul Mukarramun, para alim dan ulama, para haji, hajjah, ustaz dan ustazah, qori dan qori'ah, dai da'iyah, para pemuda dan tokoh agama, para pengurus masjid, pengurus PHBI, mereka-mereka yang selalu istiqomah di jalan Tuhan sampai bumi ini kiamat kelak, yang sangat saya muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, rahimakumullah. Ini Pak Kades bakal kali pertama datang ke desa kita ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin ada. Tadi panitia ngomong katanya, alhamdulillah acara dimulai pagi hari agar ceramah pajak panjang. Sebenarnya pajak baik Bapak Ibu nak panjang. Cuma kami berceramah ini sekarang ada peraturan dakwah yang kami buat dewe, bukan dibuatkan uang, bahwa kalau ceramah tidak boleh lebih dari 30 menit. Karena kalau lebih dari 30 menit itu dihitung lembur. Bapak Ibu masih ingat dengan kalimat ad-dunya makanul musibah. Dunia ini tempat masalah. Apa baik Bapak Ibu dalam dunia ini pasti masalah itu, apapun itu. Atas dasar itulah Nabi Adam dulu begitu dikeluarkan dari surga, disuruh ke dunia, nangis, nggak salah. Karena Nabi Adam tahu bahwa dunia itu adalah tempat masalah. Bagi manusia, begitu lahir dari rahim ibu pasti nangis, karena sanubari suci si bayi tahu bahwa dunia itu tempat meneteskan air mata, tempat meneteskan keringat, bahkan tak mungkin tempat meneteskan darah. Apapun itu Bapak Ibu, coba kita teliti, kita kaji ini. Apapun itu di muka bumi ini pasti masalah. Tapi anak masalah, banyak anak masalah, tak galak makan masalah, nak makan baik masalah, tak galak tidur masalah, nak tidur baik masalah.
Tak bini masalah, bukan kok. Nak bini baik masalah. Berduit masalah, tak berduit masalah. Masalahnya aku lah teman ngomong di mana-mana Bapak Ibu. Penyakit yang paling berbahaya di muka bumi ini bukan tumor, bukan kanker, bukan COVID-19, bukan. Penyakit yang paling berbahaya dan mematikan di muka bumi ini adalah penyakit buntu. Sepintar wong kalau buntu jadi buyang. Ketika ngomong lagi wong tak jalan dengar kalau kita buntu. Bahkan bapak-bapak ini pun lagi tidak hormat dengan kita kalau kita lagi buntu. Nih kami buntu. Kasih jabatan masalah, apa jabatan masalah? Uji kamu bapak ibu, uji kita, jadi pejabat itu lemah, tak lemah banyak masalahnya. Dia dasar kebingungan baik, mobil, bagus. Tapi mereka itu masalahnya dari dunia sampai akhirat. Atas dasar itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu terdahulu begitu dilantik menjadi Amirul Mukminin, beliau malam tak berhenti, siang dilantik malam tak berhenti, nangis di mihrab dalam masjid. Uji bininya yang tak lemah, jadi pejabat itu cap tanda tangan PPK pejabat membuat kebijakan aku ditanggal. Oi Fatimah, namun ini Fatimah kau tak tahu bahwa kalau kita jadi pejabat itu, pemimpin itu, jangankan manusia dan hewan, selembar rumput yang bergoyang pun itu akan menuntut kelak di hadapan Allah. Nah, aku bukan nakut-nakuti Pak Kades ini memang kebenaran. Makin tinggi jabatan itu makin banyak yang untuk jaga di akhirat. Maka para pejabat itu paling lama terakhir itu masuk surga, mau masuk surga. Tak sama. Dicari itu kalau presiden bisa negara dicari kita maaf berkeliling di padang mahsyar itu. Kalau bupati sekabupaten itu jadi siapa-siapa yang melalui kebijakan kecuali ini. Kalau kades misalnya dicari, maka lemaklah kita ini Pak. Ketik masalah selain tak mempertanggungjawabkan masalah pribadi. Maka dalam rangka hari ulang tahun desa ini sudah ada Bapak Ibu. Benang merah yang kita petik ini cuma sitok. Ala 10 menit ini Pak. Masih 20 menit lagi. Benang merah yang pacak kita petik itu adalah bersyukur. Syukur apa? Atas nikmat Allah. Nikmat yang mana? Kita masih hidup. Nak mana baik keadaan kita, berduit tak berduit, yang pastinya kita sekarang masih hidup. Artinya Allah masih sayang dengan kita. Nikmat hidup ini nikmat yang sangat istimewa. Maka syukuri, manfaatkan, jangan gila-gilaan dalam hidup ini. Kita ini Bapak Ibu jangan salah, ini kan di akhir tahun, ini bulan Desember 2024. Kaget, tak lama lagi masuk tahun baru 2025. Merayakannya jangan lupa diri. Kadang kita tidak habis pikir Bapak Ibu, pergantian tahun itu bukan bertambah umur, tapi semakin berkurang jatah hidup kita. Jadi aku tuh agak heran ngapun yang budak-budak kadang habis duit berjuta-juta oleh anak ulang tahun. Apa yang dirayakan tuh? Jatah hidup itu berkurang. Senang dia kok. Dan itu diisi oleh acara-acara sebagian yang kita tidak jelas tuntunannya cak mano, lilin mati, video bukan Korea, sudah itu nyanyi seruangan, tiup lilinnya, suka itu ditiup pada seruang bertepuk, yeay lah. Uji malaikat buyang kau mulai kau nak dimatikan, tak usah dihidupi lilin itu.
Kita ini diakui dengan tidak, ibu bapak hadirin sekalian, kita mendekati semakin dekat dengan kematian. Semua kita pasti mati, siapapun itu, tidak terkecuali para nabi dan rasul, para malaikat mati kalau bapak ibu. Apalagi kita manusia biasa ini. Presiden mati, menteri mati, gubernur, bupati, camat mati, kades mati, BPD mati, seluruhnya kami tanpa terkecuali. Cuma yang pernah kami tahu bapak ibu, kami para penceramah ini agak belakang matinya. Mati itu aneh, tidak pacak itu tebak, tidak pacak direncanakan. Kaki aku kan mati, anak pulang sudah kalau baru nak mati baca. Apa kebun itu sudah nampak kalau dan nyadar kalau kayak aku baru nak mati baca. Mati ini aneh bapak ibu, tempatnya, sebabnya, waktunya kita tidak tahu. Aneh. Kadang-kadang ngurusi tetangga lama sakit di rumah sakit. Begitu yang mati yang nunggunya. Yang sakit tidak mati itu banyak itu. Ada yang balik dari pasar tahu-tahu mati. Ada yang lagi nonton TV tahu-tahu mati. Ada yang lagi tidur tidak bangun lagi tahu-tahu mati. Bahkan di kami situ bapak ibu tanpa sebab tahu-tahu mati. Begitu ditanya, oh bukan tanpa sebab dia mati itu, rupanya oleh kenemanan duduk nyender. Rupanya duduk nyender itu galak mati juga. Tuh 17 menit ini ya, kita fokus saja paham dengan agama, tidak meremehkan agama, dan jangan sombong di dalam beragama. Itu kunci bapak ibu sekalian agar kita selamat. Yang pertama, paham dengan agama. Ngaku sekarang ini banyak orang yang ecek-ecek mata, cak tahu dewe, cak ilmu dewe, cak paham dewe. Itu kamu tak paham. Paham itu kunci untuk selamat di dunia ini. Kita ini kadang-kadang banyak orang yang tidak paham tapi nak ngomong masalah agama. Dunia kita ini kusut karena dihuni oleh orang yang pacak ngomong cuma tak tahu dengan yang diomongkan. Kita sudahlah para pengamat-pengamat di sini, pengamat ekonomi, pengamat politik, pengamat apapun itu, membaca kita bapak ibu itu punya rubrik. Ngurusi gawe cuma dia baca nantinya. Paham? Anak itu amanah. Hati-hati bapak ibu. Bukan sudah kita lahirkan, kita besarkan, kita sekolahkan, sudah. Bukan. Pertanggungjawaban di hadapan Allah mana? Karena anak itu menuntut jelas di hadapan Allah. Kita didik agama masih menuntut, apalagi tidak kita didik dengan agama. Maka harta sebenarnya orang tua itu manakala anak mati, harta anak yang sebenarnya itu anak yang kaget di waktu lama sudah tersengal bapaknya, emaknya, tak putus pak, la ilaha illallah, ma, la ilaha illallah. Itu anak yang soleh, bukan anak yang jadi pejabat, bukan anak yang banyak duitnya, bukan. Bagus kalau anak gue main bola nyanyi, bukan. Tapi anak yang dari mulutnya kalimat Rabbil birli wali walidayya, itulah untuk yang berhasil tuh. Maka didik anak benar-benar. Aku terkenang bapak ibu dulu. Jadi tolak masa lalu pulang untuk jadi bahan renungan. Waktu tamat sekolah atas dulu sama-sama nak melanjutkan kuliah. Udah ini tak sakit apa atau mak baik. Tak sakit saudara, anak maknya laku dia tanggung-tanggung kuliah jauh. Maknya karena maknya tak sakit kawan. Dirayunya
boleh kuliah tuh. 3 bulan kuliah datang surat, waktu itu musim surat. Isi surat itu baliklah ibumu sudah meninggal dunia. Uji surat itu. Nunggu kau ahli waris satu-satunya nak tinggal makan terus. Berlinang air mata yang permisi dengan dosen. Sampai di rumah lah kami para pelayan bersaksian itu. Dibukanya kain penutup maknya, diciumnya kening umatnya. Sudah itu diajaknya banyak mandikan ibunya, mengkafani ibunya. Waktu nak nyolakan budak ini tegak pidato. Bapak Ibu, saya tahu di sini banyak ahli agama, tapi untuk jadi imam sholat jenazah makhluk ini budak. Aku baik karena Nabi bersabda barang siapa mak bapak mati anak kandung dewi yang jadi imam diampuni dosa wong. Aku hadir di acara itu, aku jadi kuntur. Disuruh uang budak itu jadi imam. Waktu dibawa ke pemakaman itu ringo-ringo, keranda mayat itu paling depan. Sampai ke lubang kubur, dia masuk dalam lubang itu. Di tengah tangan pelan-pelan nyambut jasad emaknya, dibarikan ke tanah menghadap kiblat. Dibuka kain penutup muka emaknya, pelai-lainya kalau ada pojok. Sudah itu diazankannya, Pak. Kemudian diciumnya kening emaknya, pipi kanan kiri emaknya. Kemudian tidak itu ngomong, tidak kuat. Tapi kedengaran oleh pelayan uji budak ini, Ma, inilah terakhir kali kita bersentuhan kulit di alam dunia ini. Kalau iman kita sama, kita dipertemukan lagi di padang mahsyar kelak. Seluruh yang hadir di kuburan hal itu, Pak, nangis kalau bukan nangis yang mati. Alat keberuntungnya umat bapak yang ada anak dari dunia sampai akhirat. Pajak menyelamatkan rumpun. Nah nyari budak yang pecah itu bapak ibu musim ini sulit. Kalau yang galak ketaruh atau dua banyak. Minta anda keteguran adik beradik oleh harta waris banyak. Cuma yang mendoakan tak banyak. Jadi kamu bapak ibu kita kalau termasuk aku ini. Kalau kita untuk masih hidup, mak masih hidup, bapak masih hidup. Jangan kita sungkan-sungkan nak hidup dia makan, nak ngayap, nak kelak keringatnya. Kalaupun dia lah mati, setiap saat bukan cuma waktu sholat, doakan. Karena itulah sebagai balasan untuk jasa mereka yang telah mengandung kita. Pahamilah agama. Ini dunia karena rusak nanti kiamat ini. Baru menit yang dipakai ini. 20 karena rusak. Dulu tak banyak yang sekolah tinggi, tapi dunia kita aman. Sekarang ini hampir setiap waktu sekolah bahkan sarjana, tapi dunia makin rusak. Kenapa? Sekarang ini yang kering itu pendidikan akhlak, bukan ilmu. Kacau. Masih ingat kan dulu? Kalau maghrib datang, nak masuk ke dalam rumah takut di luar banyak setan. Dulu kata Allah, rumah ini ya Allah budak-budak main HP, cakap sudah. Taruhlah anaknya di rumahnya, lingkungan ibu-ibu turun di tapi di mana terlalu nak foto. Nunggu meja kamu foto, sudah mandi foto, balik dari halaman foto, sudah sholat tahajud foto, sampai posting status pula alhamdulillah ya Allah ada di dulu tahajud ini. Oh nanya tidak. Mana kilo bukan HP sekarang ditambahi oleh kilo beli kereta listrik itu. Tamat tebinya beli pekar ya. Oh enak beli kereta listrik. Bukan anak ini mak. Dulu kalau emak mati, bapak mati jangan ditanamkan ke pemakaman umum, tapi kuburkan para umat itu dulu. Tujuannya untuk apa? Tadi kalau kebetulan yang nunggu rumah itu habis duit nak beli beras, terpikir nak jual rumah begitu, tengok kuburan bapak, oh jual rumah tuh, kakek jual ke bapak, laki bini nak cerai minta dilelok, ayah jawab semua nak lemah, itu kan filosofinya.
Ada pakaian luar, apalagi pakaian dalam jangan dijemur di luar rumah. Ngapo tak bagus. Begitu ditelaah memang tak bagus. Iya mau pakaian luar, mau pakaian dalam. Iya masih bagus. Melakai lalat kalau bolong-bolong misalnya kalinya lah kena apa di kami itu banyak sapi itu nyuruh di bawah jemuran itu terkait ke tanduk sapi terkeliling busuk sapi mau tidak membawa benar kami itu paham dengan agama. Balik ke masalah makhluk ini, sholat berjamaah itu 27 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan sholat dewean. Tapi dengan catatan mudah benar, bukan tidak mungkin mendapatkan mudarat. Maka semua orang boleh menjadi makmum, tapi tidak sembarang orang boleh jadi imam. Karena kalau salah imam disengaja tidak tahu, disengaja yang salah, seluruh dosa makmum ditanggung imam. Dasar wong tak ngerti apa kalau di kami itu kadang-kadang giliran tak sudah jadi imam nak baju. Wong kalau yang paham tak galak jadi imam tu karena mampu dosa makmum banyak kalau tak benar. Mohon benar tak pahala besar. Imam itu di samping agama pemahamannya harus tinggi, kita harus ada. Surat yang dibaca baik-baik, suara harus jelas. Ayat yang dibaca yang dikenali makmum itu kan umumnya. Surat yang dibaca pendek-pendek baik, jangan mentang-mentang alumni pondok pesantren ini cuma ayat yang tak sudah lagi ulang-ulang. Makmum di belakang tidak marah, cuma lihat makmum berotot. Uji makmum nak tidak lagi nak sembahyang boleh jadi imam. Susah dalam berjamaah itu. Termasuk berdoa, jangan mentang-mentang baca bahasa Arab tidak lorong banana disebut. 45 itu orang mana jadilah ini aku itu aku baca kamu karena aku mau pak kadang berdoa kita setengah jam itu kalau orang mana disebut tangan jemaah yang lagi dibutuhkan kapal di lantai nggak tahu aku jadi setelah asal kita 25 menit ini pak. Selanjutnya suara imam itu harus jelas walaupun hafal Quran 30 juz kiai besar misalnya, cuma kalau gigi lah dekat lagi, tidak usah lagi nak jadi imam walaupun disuruh. Tadi merasakan makmum banyak, masjid besar, lampu mati, makmum banyak, imam tak gigi. Uji imam di depan uji makmum di belakang lah, ini aku dulu. Merasakan itu dosa, paham dengan agama itu. Kita harus paham ini yang apa ini loh. Termasuk surat yang dibaca pendek-pendek yang dikenali oleh makmum. Jangan yang aneh-aneh. Mentang-mentang banyak hafal 30 juz misalnya hafal kalau surat dalam Al-Quran itu. Jikonya baca ayat ini mentok di tengah-tengah. Al-Baqarah di tengah-tengah, Al-Anfal di tengah-tengah, An-Nisa, Al-Maidah. Makmum di belakang memang tidak merapkan. Tapi kalau kebetulan kita grogi dan tadi kita lupa, makmum tak hafal, tak baca menarik. Cuma kalau kita baca qul huwallahu ahad, kebetulan kita lupa, makmum baca nyambung Allahus samad. Karena pada umumnya orang hafal galau dulu. Cuma kalau misalnya al-imam di tengah-tengah, datang ke pertengahan kita tak kenal lupa. Uji makmum di belakang tak tahu, tak bisa. Tak kalau punya mampu. Ya ini kan kita ngomong kebenarannya, Bang. Jangan saling ambil hati. Termasuk etika sebagai makmum. Cuma jangan sampai yang lain ngomong kita baik. Walaupun ini, kalaupun kita hobi merokok, itu jangan dalam musola, dalam masjid waktu sholat berjamaah. Haram bukan halal. Pernah ada cerita ini. Masih cerita baik ini bagai dulu ada jamaah sholat masjid di masjid itu banyak orang. Begitu nak sholat berjamaah ada makmum itu yang merokok selatan rokoknya. Siko itulah kalau selatan itu. Dihidupkannya. Begitu sampai ke pertengahan, makmum jamaah lain itu koma. Nak sholat nak bertegak sholat berjamaah.
nak dibuang saya, nak diteruskan merokoknya sholat berjamaah, akhirnya mati penyok dipadamkan, ditaruhnya di telinga. Imam itu macam surat panjang, rupanya rokok itu belum mati. Puasa asal di telinga. Mazhab Syafi'i bergerak besar 3 kali berturut-turut batal itu. Akhirnya dipetiknya dengan tunjuk. Nak keluar jendela masjid itu. Tamu nak cepat melanting ke kopiah imam. Ada pak kopi itu. Tepat kopiah imam itu. Imam ini belum selesai baca surat. Uji imam ala kedosa iblis di masjid ini. Disambungnya pak macoya kursi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makin lama lah sudah kursi. Ayo melawan jin ini. Disambungnya lagi Al-Baqarah ayat terakhir itu. Ibu apa itu pak? Makmum di belakang lagi nabi di siramu. Ubah dalam berjamaah itu sampai hari ini pak imam itu tidak ditemui rambut lagi kepalanya. Jadi etika dalam sholat berjamaah. Akbar bapak ibu kalau tidak paham dengan agama ini, kunci itu pahamilah agama agar kita tidak salah dalam mempraktikkan ajaran agama. Terakhir yang aku sampaikan, kita sepakatkan ada 4 imam mazhab itu, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Pertanyaannya selama ini kita melok mazhab siapa? Oh tak, kami melok Rabu. Ada baca. Kita harus melok salah siko, karena itu wujud pertanggungjawaban juga di hadapan Allah. Tapi ikutan kita itu, imam mazhab itu akan memberikan pembelaan, klarifikasi di hadapan Allah. Dapat ya dientengkan. Masalah sholat misalnya, lain mazhab itu ada baik pak bedanya. Misalnya kalau macam doa kuno itu ada beda-beda mereka itu, walaupun doa kuno kayak gitulah. Atau saya ini dia masalah tahiyat baik, jari telunjuk ini lain mazhab itu lain itu posisinya. Misalnya mazhab Syafi'i, nah ibu kalau kan mazhab Syafi'i itu keluar dari telunjuk ini ketika lafaz Allah itu. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Keluar dari itu sampai Hamidul Majid tujuh ini baru ditutup. Itu mazhab Syafi'i. Tak wayang kita baca wayang itu. Kita ini kadang-kadang lain dengan kita nih aliran baru ini susah awal dia kita tahu. Kita nak protes suami itu bapak ibu, kita nak tahu dulu yang kita proteskan itu. Sekarang ini maaf yang ngomong bapak ibu banyak yang ceramah itu cuma ngapal di YouTube, tengok di Google, sekolah itu ada jelas kemana sekolahnya langsung jadi ustaz kiai. Padahal paling tidak dia pernah membaca 500.000 hadis. Karena itu apa yang diucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang preman sholat jarang, bahkan tidak galak sholat. Begitu melok pengajian sekali, lalu cak Nabi. Insya Allah, tak benar. Tak apa gawe itu. Mazhab Hanafi itulah mazhab Hanafi lah. Itulah bapak ibu. Keluar dari telunjuk ini ketika lafaz Allah asyhadu an la ilaha illallah. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alaykum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la keluar bunyinya ilaha illallah nutuh wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah yang umroh haji bukan itu banyak orang Hanafi. Maka sebuah tulis laki-laki perempuan walaupun bukan murid tidak batalkan bukan. Inilah keluar bunyinya. Waktu lafaz Allah, waktu lafaz Allah nutuh wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak buka lagi sampai Hamidul Majid. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hambali lain pula. Keluar tunjuk ini ketika lafaz Allah, setiap lafaz Allah tunjuknya keluar. Mazhab Hambali itu
At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus setiap lepas Allah begitu keluar itu mazhab Hambali. Penting ibu-ibu ini sampaikan. Jangan kali ibu-ibu nyinggung bapak-bapaknya sholat di rumah, tunjuknya keluar masuk main. Oh tidak, itu penyakit bukan. Itu mazhab Hambali. Mazhab Maliki lain pula. Itulah makrum kan. Mazhab Maliki itu Imam Malik, Maroko, India itu banyak mazhab Maliki. Masa kita di Indonesia ini ada baik mazhab Maliki itu. Keluarnya jari dulu dari awal tahiyat lalu gerak keluar, gerak terus itu sampai Nabi Majid itu mazhab Maliki. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah sampai Nabi Majid banyaknya baru bergerak. Itu mazhab Maliki. Penting juga ini disampaikan. Jangan lagi kita merantau jauh. Ada kita sholat di masjid, ada jemaah dekat kita itu tunjuknya waktu tahiyat gerak-gerak itu tangkap jadi itu mazhab Maliki. Paham dengan agama ini adalah kunci. Maka ibu bapak sekalian dalam peringatan dan rasa syukur kita atas nikmat Allah di desa kita tercinta ini, mari sama-sama kita pahami dengan sebaik-baiknya agama kita ini. Jangan sampai kita keliru di dalam mempraktekkan, membabi buta, pokoknya tak, tapi yang penting yang dinawa itu kita kenal itu. Masa kenapa kita masih keluh? Ada suami istri rajin sholat, lakinya ini tidak baca ngaji, bininya ini nggak tahu, tak perlu tahu dan jadi tahu pokoknya bininya jadi makmum, suaminya jadi imam. Setiap kali sholat berjamaah bininya ini, suaminya ini, lakinya ini macam berhubung terus. Kata kamu berhubung, terus setiap kali sholat. 3 bulan datang mertuanya, uji bininya, kak, kaget mertua kamu nak sini, kamu sholat maghrib berjamaah, kamu jadi imam lagi, uji oh ya imam, galak lakinya itu, uji bininya kamu deh, kita muka, jangan ke lagi-lagi itu, membaca surat yang dibaca itu, jangan baca berhubung terus tuh, nggak boleh salah, tidak salah, mendengarnya, kata apa kamu keluar, sholat isya lagi lah pulau. Lakinya tak ingin tahu bininya, dia langsung menemui guru ngaji siang. Uji suaminya ngomong dengan guru ngaji, ada tak Pak Ustaz? Surat dalam Al-Quran itu yang pendek dan mudah hafalmu. Aku nak belajar, aku nak baca, terbunuh tentang itu lah. Uji Ustaz Wado, surat Al-Kafirun dengan Al-Kautsar. Sekali ngadap hafal surat itu. Tak ingin tahu bininya. Waktu sholat berjamaah, suaminya jadi imam, mertuanya, istrinya jadi makmum di belakang. Uji lakinya walad doli, uji mertua istrinya juga di belakang. Amin. Istrinya lah was-was kul-kul. Rupanya bukan maca kulhu, maca al-kafirun dilakukan lakinya. Qul ya ayyuhal kafirun. Pikiran dirinya pakam kakak ini. Itu selama ini saya baik kakak ngaji. Karena surat itu baru hafal, dilakukan grogi pak, sampai dulu tidak tenang. Kecilannya lagu dino pun tak tenang pak. Disambung mertuanya wali yang di pendengar laginya walad doli, nanti mertuanya di belakang amin. Kenapa teh belum? Maghrib tanah habis. Pikiran suaminya nak malu kan ini. Ngapa ayat, ngapa surat Al-Kautsar. Dilakukannya dulu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tak tersambung dulu. Disambung mertuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah salat maghrib itu. Sudah salam kanan, salam kiri, uji berdoa yang berdoa. La yamutu wa la yahya. Resiko ada mantu butuh sak gaya. Kamu tak paham kacau Bapak Ibu. Termasuk di rumah tangga. Pahami ibu-ibu, sejatinya seorang istri itu surganya ada di telapak kaki suami. Maka bu, ini omongan dunia.
Akulah beromong dan berunding dengan Pak Kades. Mulai sudah sedekah dusun kita hari ini sekarang ini kamu mulai yang hari ini sore lagi. Baik-baik ilok-ilok dengan laki lu. Kalau laki nak makan suapi. Kalau laki nak mati-matikan. Kalau dia nak minta kopi belikan. Kalau dia nak belikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Utusan Tuhan itu, hai orang yang beriman, utamakan dirimu dari selamatkan dirimu dari siksa dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Itu pesan Tuhan. Artinya keluarga kita itu nomor satu kan, jangan di nomor dua kan. Kita ini kadang galak di nomor dua kan. Kalau lupa ini kami kadang-kadang mau kue yang bagus-bagus disusun dalam blok, ditengahkan ke tamu. Giliran gue yang moto-moto, walau yang mencari yang kata, malam diberikan laki. Terus balik, harusnya milik laki itu gue yang bagus-bagus. Kalau ada tamu ayam, dia yang moto-moto baik. Kita kan pemahaman agama kita harus tingkatkan, itu bapak sekalian. Suami istri itu adalah jembatan menuju ridhonya Allah. Maka dalam keterangannya itu setengah dari agama Islam yang kita anut ini ada dalam rumah tangga pernikahan. Maka diharamkan niat laki bini tidur, kalau masih ada laki, masih ada bini tidur dipisahkan dihuli gitu baik. Itu dikutuk oleh malaikat yang ada di langit. Dipisahkan dihuli, apalagi tak tinggalkan laki ke Malaysia, ke Batam misalnya. Secara hukum dunia benar, tapi tidak dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipisahkan guling baik di malaikat bilang neng kepala udah doi itu malaikat. Jadi bapak ibu ini yang lakukan yang berbeda dan ada keramai yang 60 tahun jadi 10 tahun bercucuk, yang masih ada laki masih ada bini, jangan tidur berjatuh. Kita kadang tentang tua gede jantan tidur di depan, jadi tidur di belakang. Jangan tidur tuh paraan. Kalau pipi lah kembung, bibir lah bengong, tidur tuh paraan. Walaupun tak ngapa-ngapa, tak ngapa-ngapa. Nampakkan tangan baik dan bilang paham dengan agama. Ah, 28 menit. Jangan meremehkan agama. Yang kedua, kita ini kadang-kadang galak meremehkan agama. Kalau lagi kita nyanyi Bismillahirrahmanirrahim, tersebut galau hurufnya. Giliran aja di kiai besar pakai Fatihah harus kasih nilai. Alhamdulillah. Apa itu? Kadang-kadang kalau tempat haji atau meninggal yang kirim Fatihah banyak ilah batin Nabi Sallallahu Fatihah. Alhamdulillah. Di malaikat itu meremehkan agama. Tapi kadang itu Pak isi acara kadang iriatinya dengan cuma organ itu. Kalau organ itu dipesan dari jauh hari bilik transportnya tidak makan sudah itu bilik berarti dari pulau dia tak mampu. Kalau berceramah itu tidak akan lain. Kalau organ itu baca siang malam nah, kami berjalan juga baca siang malam. Maka oleh karena itu ibu bapak kita jangan meremehkan agama agar kita selamat paham dengan agama, jangan meremehkan agama. Dan yang ketiga jangan sombong di dalam beragama. Apapun itu kalau kita sombong Allah benci. Mudah bagi Allah mengadakan yang tiada dan meniadakan yang ada, mudah balik-baliknya. Lah banyak yang hebat macam Fir'aun dulu sombong habis, Korun dia sombong habis. Maka kita yang kebetulan kita belum berpunya hati, mudah bagi Allah, mudah sekali bagi Allah untuk merubah suasana dan keadaan itu. Maka kesimpulan yang aku sampaikan ini dalam sedekah dusun kita ini, khairul umur awsatuha. Hidup untuk dunia ini sederhana baik, tak perlu nak muluk-muluk. Allah kita, aku selalu ngomong di mana-mana berdoa misalnya. Kita tak perlu segala rombongan disebut bukannya salah kaki ini nak berdoa panjang nunggu sholat di rumah. Kalau imam belum banyak pendek-pendek baik. Aku mantap yang dipraktekan ini cara omongan baik. Sepatah kata cuma lah ketarung galau-galau di situ. Jadilah doa itu. Kalau dalam pengajian disampaikan
Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin, mintalah hidupku ini terpeci. Amin. Ya bilang lah cuma dunia cuma terpeci Pak. Apa baik kalau tidak terpeci tidak lemak? Apa baik? Main neka, kamu jangan salah persepsi dengan ngomong ini. Main neka kalau tidak terpeci kalah gitu. Makai selop sepatu kalau tidak terpeci kanan jadi kiri jadi kanan salah. Berjualan susu hujan kita terpeci kau itu. Maka yang penting hidup kita ini terpeci. Misalnya kaget tidur malam nak kebon, omong laki bini itu tak uji ustaz yang tadi. Yang penting kita laki bini ini terpeci. Tapi jangan kita lain sama ini. Kalau dah terpeci itu kira lemah. Kadang-kadang bapak ibu, aku yang ngomong laki kepengen anak jantan, bini kepengen anak betina, begitu keluar banci. Itu kan tak terpeci kan itu. Sederhana apa ya untuk dunia ini? Doa 45 ikut Rabbana jadilah. Tak pacak pergi haji, pergi umroh karena tak kasih duit misalnya. Tak apa, aku pergi yasinan mau pergi umroh jadilah. Sederhana apa ya? Nak masuk tentera, nak masuk polisi, pihak Pak Wabin misalnya tak masuk, tak pacak. Tak apa, rambut pendek pihak tentera jadilah. Itu punya sederhana apa ya? Kita tak sugih, kaya raya, tak berduit banyak, tak apa-apa. Tak kasih utang dengan tetangga kiri kanan, jadilah. Di akhirat misalnya tak baca idah, kita masuk neraka karena banyak dosa, tak apa-apa. Yang penting doa kita mati tak takuti orang berdusun, jadilah. Jangan begitu kita mati berbulan-bulan tak baca keluar rumah oleh takut dengan kita. Paham galak jadilah ini ujungnya ceramah juga jadilah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.